Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Masih pembelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Nah, bagi kalian yang mengikuti penjelasan dari saya, silahkan kalian sambil menyimak di buku paket halaman 27 sampai dengan 36. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai penjelasan materi-materi matematika wajib kelas 10. Jangan lupa juga untuk like, kemudian komen dengan menuliskan nama dan kelas kalian masing-masing supaya saya tahu siapa saja yang sudah mengikuti penjelasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, jika sudah, langsung saja akan kita pelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini kita masih melanjutkan yang kemarin. Nah, dalam materi ini, itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menemui sebagai apa? Nah, jadi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel itu dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Misalnya seperti lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Kemudian ada juga batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, atau batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan untuk melewati suatu jalan atau jembatan. Nah, itu beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat membuat model matematika dari soal cerita yang terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan benar. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan benar. Jadi nanti urutannya itu jika tidak ada modelnya, ya kalian buat dulu modelnya, kemudian setelah itu kalian selesaikan masalahnya. Langsung saja kita masuk ke contoh, ya. Di sini ada seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Nah, suhu inkubator harus dipertahankan antara 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, bayi tersebut lahir dengan berat badan itu 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Ya, kita tulis dulu ya data-data yang ada atau yang diketahui dalam soal. Nah, yang kita tulis itu adalah data yang akan kita pakai saja. Yang data-data pengecoh itu tidak usah kita tulis supaya nanti kalian tidak bingung ini yang dipakai yang mana. Nah, yang pertama itu adalah yang diketahui suhu yang diharapkan, ya. Mungkin ini suhu yang diharapkan supaya si bayi ini bisa tetap bertahan hidup, itu suhunya harus 34 derajat Celcius. Nah, kemudian karena suhu pengaruh suhu ruangan itu dapat mempengaruhi perubahan suhu sebesar 0,2 derajat Celcius. Maksimal itu 0,2 derajat Celcius, entah itu bertambah atau berkurang. Nah, kemudian walaupun suhunya itu tidak stabil di 34 derajat Celcius karena ada penyimpangan sebesar 0,2 derajat Celcius, ini kisaran suhu dalam inkubator supaya bayi bisa tetap bertahan
itu harus berada di antara 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Jadi syaratnya supaya si bayi itu bisa bertahan kisaran suhu setelah adanya penyimpangan atau perubahan suhu sebesar 0,2 itu harus tetap berada di antara 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah interval perubahan suhu pada inkubator. Nah, kemudian kita selesaikan saja, kita jawab. Nanti ada 3 cara ya. Cara yang pertama ini kita menggunakan nilai mutlak yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Di sini kita misalkan T adalah segala kemungkinan perubahan suhu pada inkubator ya. Jadi perubahan suhunya nanti ada berapa saja itu kita misalkan dengan T, sehingga bisa kita peroleh, kita buat modelnya sebagai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2. Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Jadi perubahan suhu berapapun ini T ya, karena suhu yang diharapkan itu adalah 34, jadi T jika dikurangi 34 itu akan kurang dari atau sama dengan 0,2. Nah, ini T ini adalah variabel, kita misalkan ya, bebas, bisa T bisa X, dikurangi dengan suhu yang diharapkan ya 34, ini harus kurang dari sama dengan 0,2 karena penyimpangannya ya itu yang ditoleransi itu cuma 0,2 derajat Celcius. Ini supaya bayinya bisa tetap bertahan ya. Kalau misalnya ini lebih dari 0,2, tandanya kita ganti lebih dari 0,2, ini kemungkinan perubahan suhunya dalam inkubator itu terlalu besar, jadi suhunya tidak stabil, nanti akan membahayakan nyawa si bayi itu. Nah, dengan menggunakan definisi 1.1 maka diperoleh ya, nilai mutlak T dikurangi 34 ini sama dengan T dikurangi 34 untuk T lebih dari sama dengan 34. Nah, ini dari mana T lebih dari sama dengan 34? Ini tinggal kita pindah ruas saja supaya ketemu syarat nilai T. Di sini T dikurangi 34, berarti min 34-nya itu kita pindah ruas ya. Negatif dipindah ruas jadi positif. Kemudian syarat yang kedua ya, itu nilai mutlak T dikurangi 34 akan menghasilkan negatif T dikurangi 34 untuk T kurang dari 34. Nah, ini kan kemarin syaratnya untuk X lebih dari sama dengan 0, yang kedua ini untuk X kurang dari 0. Nah, ini dari mana asalnya tanda ini? Itu dari definisi 1.1. Nah, sehingga itu kita sudah memperoleh 2 syarat kan. Kita kerjakan dulu untuk syarat yang pertama, yaitu T lebih dari sama dengan 34 ya. Karena T lebih dari sama dengan 34, berarti yang kita gunakan adalah ini, T dikurangi 34 ya. Jadi nilai mutlak T dikurangi 34 itu kita ganti dengan T dikurangi 34. Nah, akan jadi seperti ini ya. Kemudian kita selesaikan supaya ketemu nilai T. Berarti kan T nya ini harus sendiri, sehingga negatif 34 nya ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi T kurang dari 0,2 ditambah 34. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja sehingga diperoleh T nya itu kurang dari atau sama dengan 34,2. Nah, ini memenuhi atau tidak? Ini jelas sangat memenuhi. 34,2 itu lebih dari 34. Nah, berarti syarat yang pertama T lebih dari 34 itu dipenuhi oleh T kurang dari 34,2. Jadi yang pertama ini memenuhi. Kemudian syarat yang kedua, T nya kurang dari 34. Nah, karena T nya kurang dari 34, jadi nilai mutlak T dikurangi 34 ini kita ganti dengan negatif T dikurangi 34. Karena syaratnya yang ini ya, yang kita pakai yang kedua.
Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga kita peroleh selanjutnya sama seperti tadi, kita pindah ruas 34-nya, ini positif pindah ke sini jadi negatif ya. Kemudian kita jumlahkan 0,2 dikurangi 34. Sehingga kita peroleh negatif T itu kurang dari sama dengan negatif 33,8. Nah, ini yang mau kita cari itu kan T ya, bukan min T ya, atau negatif T. Jadi kita pindah ruaskan saja, T-nya ke ruas kanan, kemudian negatif 33,8-nya kita pindah ke ruas kiri, atau kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif. Ya, negatif, negatif, kalau misalnya kalikan dengan negatif kan hasilnya positif. Tapi jika dikalikan dengan negatif itu tandanya harus berubah. Kalau tadinya kurang dari sama dengan, berubah menjadi lebih dari sama dengan. Ya, kalau kalian bingung tinggal ini saja, negatif T pindah ke ruas kanan, negatif 33,8-nya kita pindah ke ruas kiri. Nanti akan sama bentuknya seperti ini. Nah, jadi T lebih dari sama dengan 33,8 ini memenuhi tidak? Ya, memenuhi atau tidak? Ini masih memenuhi karena 33,8 ini masih kurang dari 34 ya. Jadi kedua nilai T yang kita peroleh itu memenuhi syarat-syarat yang ada di sini yang kita tadi definisikan dengan definisi 1.1. Nah, jadi interval perubahan suhu pada inkubator itu berada di antara 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius, atau bisa dituliskan ya, interval perubahan suhunya itu adalah himpunan semua T di mana T-nya itu lebih dari sama dengan 33,8 derajat Celcius dan T ini kurang dari sama dengan 34,2 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Seperti tadi kan suhu yang diharapkan 34. Nah, penyimpangannya itu paling besar itu harus 0,2 derajat Celcius. Ini bisa naik atau turun. Kalau misalnya turun 0,2 berarti kan 33,8. 34 kurangi 0,2 kan 33,8. Nah, kalau suhunya naik 0,2 tinggal 34 ditambah 0,2. Di sini memenuhi ya 34,2 derajat Celcius. Nah, seperti itu cara menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan aturan nilai mutlak. Kemudian yang kedua, itu kita bisa gunakan garis bilangan. Ya. Di soal suhu yang diinginkan adalah 34 derajat Celcius dengan penyimpangan sebesar 0,2 derajat Celcius. Nah, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Ya, di sini ya. Ini suhu yang diinginkan itu kan 34. Harusnya 34. Kalau bisa itu kan stabil. Tapi karena adanya suhu ruangan yang mempengaruhi suhu inkubator, maka itu akan terjadi perubahan suhu dalam inkubator sebesar paling besar itu adalah 0,2 derajat Celcius. Bisa berkurang ya, kalau misalnya dari 34 derajat Celcius berkurang 0,2 derajat Celcius, maka suhu akhirnya akan menjadi 33,8 derajat Celcius. Ya. Kemudian kalau misalnya dari 34 derajat Celcius ini suhunya naik 0,2 ya, berarti ini bergerak ke kanan ya, suhunya menjadi 34,2 derajat Celcius. Nah, dari garis bilangan ini jelas terlihat ya bahwa interval perubahan suhunya itu berada pada 33,8 ini. Tadi kalau suhunya turun maksimal segini sampai suhu tertingginya itu 34,2 derajat Celcius, atau bisa dituliskan seperti ini, seperti tadi. Interval perubahan suhunya adalah himpunan semua T di mana T lebih dari sama dengan 33,8 derajat Celcius dan T kurang dari sama dengan 34,2 derajat Celcius. Nah, kemudian
kita gunakan cara yang ketiga, itu menggunakan alternatif. Ini cara ketiga itu alternatif ya. Itu menggunakan nilai mutlak T sama dengan akar dari T kuadrat. Nah, ini bagaimana? Di sini kan kita tadi membuat pertidaksamaannya, nilai mutlak T dikurangi 34 itu kurang dari sama dengan 0,2 ya. Di sini akan kita gunakan aturan ini bahwa nilai mutlak T itu sama dengan akar T kuadrat. Maka nah ini tadi kan nilai mutlak T sama dengan akar T kuadrat. Nah, ini nilai mutlaknya ini kita ubah jadi seperti ini, akar dari T min 34 kuadrat, sesuai dengan aturan ini. Kemudian selanjutnya ini kita kuadrat. Ini kan ada ruas sebelah kiri, ini ada akarnya, yang sebelah kanan tidak ada akarnya. Nah, untuk menghilangkan akar yang ada di ruas kiri, itu kita kuadratkan kedua ruas, atau kedua ruas ini harus kita pangkatkan dengan 2. Nah, sehingga diperoleh seperti ini ya. Kalau akar dikuadratkan itu kan akarnya hilang ya. Kemudian 0,2 dikuadratkan menjadi 0,2 kuadrat atau pangkat 2. Nah, supaya ketemu nilai T ya, ini nanti 0,2 pangkat 2 ini harus kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga menjadi T dikurangi 34 kuadrat dikurangi 0,2 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kenapa dikurangi? Karena di sini 0,2-nya positif, kita pindah ruas menjadi negatif. Nah, setelah itu bagaimana ya? Kalian ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, ini apa hubungannya dengan ini ya? Apa hubungannya dengan ini? Nah, ini akan sangat membantu bentuk ini ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B, supaya kalian tidak perlu menghitung ini satu per satu, ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, nanti masih di faktorkan lagi untuk mencari nilai T. Nah, ini langsung bisa kita cari lewat sini. Nah, kita misalkan T min 34 itu sebagai A dan 0,2 itu sebagai B ya. Jadi ini T min 34 kita ganti dengan A, 0,2 ini kita ganti dengan B, supaya bentuknya seperti ini ya, sehingga diperoleh di sini ya, kita jabarkan. Ini kan tadi A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, A nya adalah T min 34, B nya 0,2. Kita jabarkan supaya menjadi bentuk A plus B dan A min B. Ingat bahwa A nya itu ini, B nya ini ya. Pertama kita buat A plus B dulu. A nya adalah T dikurangi 34 ditambah B nya itu 0,2 dikali A min B. A nya T dikurangi 34 dikurangi B nya 0,2. Ini harus kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita buka kurungnya sehingga menjadi T dikurangi 34 tambah 0,2 dikali T dikurangi 34 kurangi 0,2. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita jumlahkan atau kita kurangkan seperti biasa yang sejenis ya. Di sini karena T-nya sendiri ya, yang sejenis kan ini 34 sama 0,2. Negatif 34 ditambah 0,2 itu kan hasilnya negatif 33,8. Jadi yang di sini T dikurangi 33,8. Kemudian yang di sini T dikurangi T dikurangi 34 kurangi 0,2. Nah, negatif 34 dikurangi 0,2 berarti negatifnya tambah banyak. Jadi yang kedua T min 34,2 kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana kita cari pembuat nolnya ya. Cari pembuat 0 itu maksudnya bagaimana supaya ditemukan nilai T. Jadi ini ada T1, ini T2, sehingga diperoleh T dikurangi 33,8 sama dengan 0, atau T nya itu 33,8.
Kemudian yang kedua, T min 34,2 sama dengan 0. Yang kedua ini ya, atau T-nya sama dengan 34,2. Nah, jadi interval perubahan suhunya itu masih sama ya, berada pada T lebih dari sama dengan 33,8 derajat Celcius dan T kurang dari sama dengan 34,2 derajat Celcius. Kemudian ini ada contoh satu lagi ya, masalah 1.4. Seorang tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480 X dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Nah, kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga memungkinkan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y dikurangi 0,475 X dikurangi 0,35 sama dengan 0. Nah, pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut? Nah, langkah penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita data dulu apa yang diketahui, ditanya, dan kemudian dijawab. Nah, yang diketahui itu lintasan peluru memenuhi persamaan 0,480 X dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Nah, ini kan kita belajar persamaan nilai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi ini bagaimana caranya supaya menjadi sebuah persamaan dengan satu variabel. Ini ada X, ada Y, belum satu variabel ya. Nah, ini Y-nya kita pindah ruas ya ke ruas kanan. Kenapa Y-nya yang kita pindah? Karena di sini Y-nya negatif. Sehingga akan menjadi seperti ini. 0,480 X ditambah 0,33 sama dengan Y. Kemudian perubahan lintasan karena ada pengaruh tadi ya, kecepatan angin dan hentakan senjata. Itu lintasan pelurunya akan memenuhi Y dikurangi 0,475 X dikurangi 0,35 sama dengan 0. Nah, ini juga harus kita buat menjadi Y sama dengan ya. Harus kita ubah menjadi Y sama dengan, karena di sini Y-nya sudah positif ya, yang kita ubah, yang kita pindah adalah ini, dua ini. Sehingga menjadi Y sama dengan 0,475 X ditambah 0,35. Keduanya positif ya, karena di sini sama-sama negatif, dipindah ruas menjadi positif. Yang ditanyakan adalah jarak lintasan peluru ketika peluru menyimpang sejauh 0,05 meter. Nah, dari pernyataan yang sudah diketahui dapat kita buat pertidaksamaan sebagai berikut. Ya, ini ada tadi kan pertidaksamaan yang pertama, ada yang kedua. Lintasan yang pertama itu Y sama dengan 0,480 X ditambah 0,33. Yang kedua, Y sama dengan 0,475 X ditambah 0,35. Nah, di sini kan ada dua lintasan berbeda. Pertama ini jika tidak ada pengaruh apapun. Yang kedua ini jika dipengaruhi kecepatan angin dan hentakan senjata. Nah, dua yang dipakai yang mana? Apakah salah satu atau dua-duanya? Nah, tentu dua-duanya. Seperti soal nomor 1 tadi, karena ada satu saja suhu yang diharapkan itu kan 34. Berarti perubahan suhu yang mungkin itu kita misalkan dengan T. Nah, tapi ini ya, lintasan idealnya itu ada dan penyimpangannya juga ada ini di sini. Jadi nanti tinggal kita kurangkan ya kedua persamaan ini. Nah, mengurangkannya bagaimana? Apakah bebas? Apakah harus seperti ini atau bisa dibalik? Ya, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Ini kan di sini kalian lihat yang ada variabel X-nya.
ya, ada variabel X-nya. Ini keduanya kan positif. Lihat angkanya. Yang lebih besar itu harus ada di depan. Nah, yang lebih kecil itu digunakan untuk mengurangkan, ya, supaya nanti X-nya ini tidak negatif. Syaratnya itu ya, X-nya tidak boleh negatif. Jadi angka koefisien X yang besar atau angka di depan X yang besar itu tulis di depan, yang kecil ditulis di belakang untuk mengurangkan. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, dengan menggunakan definisi 1.1 diperoleh ya, sebentar ini ya. Ini tadi kalau misalnya kita kurangkan ya, 0,480x dikurangi dengan 0,475x ya, ini akan menjadi 0,005x. Kemudian 0,33 dikurangi dengan 0,35 itu kan min 0,02. Itu kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian ini kita definisikan menggunakan definisi 1.1. Nah, ini 0,005x dikurangi 0,02 ya, itu akan menjadi 0,005x dikurangi 0,2 untuk 0,005x kurang dari sama dengan 0,2 atau x-nya lebih dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua itu nilai mutlak 0,005x dikurangi 0,02 akan menjadi negatif 0,005x dikurangi 0,2 untuk negatif 0,005x kurang dari negatif 0,2 atau x-nya kurang dari 4. Nah, ini lebih dari 4 sama kurang dari 4 ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari 0,2 dibagi dengan 0,005 ya. 4 ini diperoleh dari 0,2 dibagi 0,005. Nah, ini tadi maaf, harusnya bukan kurang dari sama dengan, tapi tanda ini diubah jadi lebih dari sama dengan ya. Ini diubah menjadi lebih dari sama dengan. Sehingga syarat yang pertama itu X-nya lebih dari sama dengan 4. Berarti ini kita definisikan menjadi yang kita pakai karena X-nya lebih dari sama dengan 4 itu kan yang atas ya. 0,005x dikurangi 0,2 kurang dari sama dengan 0,05. Nah, ini kita akan mencari nilai X-nya, jadi yang tidak ada X-nya kita pindah ruas. Sehingga menjadi 0,005x kurang dari sama dengan 0,005 ditambah, karena di sini tadi dikurangi ya, dipindah ruas jadi ditambah 0,02. Sehingga 0,005x kurang dari sama dengan 0,07. Nah, jadi X-nya itu 0,07 dibagi dengan koefisien X-nya ini 0,005. Sehingga diperoleh X-nya itu kurang dari sama dengan 14. Ini masih memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena 14 ini lebih dari 4. Ini kan syaratnya X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh X-nya itu kurang dari atau sama dengan 14. Jadi kalau maksimal 14 ini masih memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu X-nya kurang dari 4. Nah, karena X-nya kurang dari 4 berarti ini nilai mutlak ini kita ubah menjadi ini ya, yang ini ya. Sehingga diperoleh, ini kita kalikan, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi seperti ini. Kemudian seperti tadi 0,02 nya kita pindah ruas supaya ketemu nilai X ya. Jadi negatif 0,005x itu kurang dari sama dengan 0,03. Ini tinggal dikurangkan saja ya.
Jadi karena di sini koefisien X-nya negatif ya, ini kan negatif. Ini negatif, kita pindah ruas saja supaya menjadi positif. Ini pindah ruas ke sini, ke kanan, kemudian 0,03-nya kita pindah ruas ke kiri. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara membagi 0,03 dibagi dengan 0,005 sehingga diperoleh X-nya sama dengan lebih dari sama dengan 6. Nah, apakah ini memenuhi? Nah, X lebih dari sama dengan 6 ini tidak memenuhi. Karena apa? Karena 6 ini lebih dari 4. Di sini kan X-nya lebih dari sama dengan 6 ya, berarti bisa 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tapi syaratnya itu X-nya kurang dari 4. Jadi yang diperbolehkan cuma 3, 2, 1, 0, negatif 1 dan seterusnya. Jadi untuk X lebih dari sama dengan 6 ini tidak memenuhi. Nah, jadi peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter ketika jarak peluru itu 14 meter dari titik awal atau titik di mana penembak itu menembakkan pelurunya. Seperti itu. Di sini tidak saya jelaskan untuk cara 2 dan cara ketiga. Mengapa? Karena di sini kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang saya tekankan itu kerjakan menggunakan aturan nilai mutlak ya. Yang cara 2 dan cara 3 nanti silahkan kalian pelajari sendiri atau silahkan kalian lihat lagi yang contoh pertama tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita buka contoh 1.5 ya. Contoh 1.5. Selesaikanlah pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 3. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ini yang pertama, seperti soal yang kemarin, kalau ada dua nilai mutlak berada di ruas yang berbeda, ini salah satunya kita pindahkan terlebih dahulu. Yang ada di kanan kita pindah ke kiri, karena ini positif dipindah menjadi negatif ya. Jadi 2x plus 1, nilai mutlak 2x plus 1 dikurangi nilai mutlak x min 3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya harus kita apakan? Selanjutnya kita jabarkan menggunakan definisi 1.1. Jadi ada dua yang harus kita definisikan, yaitu nilai mutlak 2x plus 1 dan nilai mutlak x min 3. Nah, untuk nilai mutlak 2x plus 1 itu akan bernilai 2x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan min setengah. Ini aturan pertamanya kan akan bernilai x, nilai mutlak x akan bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, itu nilai mutlak x akan bernilai min x jika x-nya kurang dari 0. Itu adalah bunyi definisi 1.1, sehingga kita peroleh di sini 2x plus 1 untuk di sini kan harusnya 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Tapi di sini langsung saya tuliskan karena nanti kita akan mencari nilai x, kan ini urutannya 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0, 2x lebih dari sama dengan negatif 1, kemudian x-nya negatif 1 per 2. Urutannya seperti itu. Yang bawahnya karena syarat di atasnya sudah, tinggal di sini kita ganti saja min x. Nah, x-nya kan 2x plus 1. Di sini untuk x kurang dari 0, nah kurang dari 0-nya kita ganti dengan syarat yang pertama, angkanya min setengah. Nah, kemudian yang kedua juga sama, nilai mutlak x min 3 itu akan bernilai x min 3 untuk x lebih dari sama dengan 3. Ya, jadi definisi 1.1 itu pokoknya untuk yang pertama yang positif itu x-nya harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua x-nya kurang dari 0. Kalau di sini ada x min 3, berarti untuk mencari nilai x tinggal min 3-nya kita pindah ruas menjadi x lebih dari sama dengan 3. Yang bawah mengikuti, angka yang bawah ini mengikuti yang atas. Cuma tandanya saja yang berbeda
Kalau yang atas pasti lebih dari sama dengan, kalau yang bawah kurang dari. Nah, untuk menyelesaikan soal ini caranya cukup panjang. Jadi selanjutnya kita cari syarat nilai X yang memenuhi penyelesaian kedua nilai mutlak. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita gambarkan dulu. Untuk 2x plus 1 itu batasnya adalah min setengah. Kita lihat di sini min setengah ya, akan bernilai 2x plus 1 jika x-nya lebih dari sama dengan, di garis bilangan itu semakin ke kanan kan semakin besar. Berarti untuk yang pertama ini kita gambarkan dengan yang ini, dari negatif 0,5 ke kanan. Ini semua memenuhi. Yang saya gambarkan dengan garis biru. Kemudian untuk X-nya kurang dari min setengah, berarti ke kiri. Di sini yang garis warna merah. Kemudian yang kedua, X min nilai mutlak X min 3. Ini di sini ada warna kuning. Itu yang syarat X lebih dari sama dengan 3. Ya, di sini X lebih dari sama dengan 3. Dari 3 ke kanan, ini memenuhi. Kemudian yang kedua kurang dari min 3, berarti ini ke kanan, yang saya gambarkan dengan garis warna hitam. Nah, syarat nilai X yang memenuhi penyelesaian kedua nilai mutlak itu adalah yang berada pada kedua batas ini, yang berada di antara 0,5 sampai 3. Karena di sini kan ini tadi penyelesaiannya dari 3 ke kiri. Kemudian dari negatif 0,5 ke kanan. Nah, di sini ada sebuah daerah. Ini merupakan penyelesaian yang memenuhi syarat ini. Syarat dari kedua nilai mutlak. Jadi, sekarang masing-masing nilai mutlak itu memiliki 3 syarat sebagai berikut. Nah, di sini nilai mutlak 2x plus 1 akan bernilai 2x plus 1 ya, akan bernilai 2x plus 1. Di sini sudah saya tuliskan jika x-nya lebih dari sama dengan negatif setengah. Ini ke sana, tadi kan ada lebih dari sama dengan negatif setengah. Nah, ini di sini juga masih sama, lebih dari sama dengan negatif setengah. Yang kedua, itu daerahnya berada di antara dari negatif 0,5 sampai 3 kan. Nah, negatif 0,5-nya ini lebih dari sama dengan dan kurang dari 3. Jadi nilai mutlak 2x plus 1 itu akan menjadi 2x plus 1, kan masih di sini ya. Untuk x-nya itu lebih dari sama dengan negatif setengah dan x kurang dari 3. Kemudian syarat yang ketiga, nilai mutlak 2x plus 1 akan bernilai negatif 2x plus 1 ya, akan bernilai min 2x plus 1 jika x-nya ini kurang dari min setengah. Nah, kurang dari min setengah kan berarti dari sini ke sana. Ini min 2x plus 1. Min dalam kurung 2x plus 1 atau min 2x min 1. Nah, kemudian di sini yang x min 3 ini sama seperti tadi, yang atasnya akan bernilai x min 3 untuk x-nya lebih dari sama dengan 3 ya. Kan dari 3 ke kanan berarti kan lebih dari. Itu kan bernilai x min 3. Yang kedua juga sama, jika seperti ini berada di antara ini itu akan bernilai min x plus 3. Dan yang ketiga juga sama, jika x-nya kurang dari 3 itu akan bernilai min x plus 3 juga. Kemudian kita lanjutkan, ini soalnya ini tadi syaratnya ini kita cari nilai x yang memenuhi sekarang penyelesaiannya. Syarat yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan negatif setengah ya. Berarti yang nomor 1, syarat yang paling atas ini untuk kedua nilai mutlak. 2x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan min setengah, berarti ini kita ganti dengan 2x plus 1. Kemudian nilai mutlak x min 3 untuk x lebih dari
ini bukan lebih dari 3 ya, maaf, ini harusnya lebih dari sama dengan negatif setengah. Ralat ini bukan 3 tapi negatif setengah, sehingga menjadi 2x plus 1 dikurangi, ya ini dikurangi x min 3 nya pakai yang ini, x min 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buka kurungnya sehingga menjadi 2x plus 1 min x plus 3. Negatif kali negatif jadinya positif. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis x sama x, yang angka atau konstanta sama konstanta. 2x kurangi x hasilnya x, 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi x nya itu lebih dari sama dengan negatif 4. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini jika x nya negatif 4, ini kan ada tanda sama dengannya. Ini berarti kalau sama dengan negatif 4, negatif 4 ini tidak lebih dari negatif setengah. Bilangan negatif itu kalau angkanya semakin besar, itu nilainya semakin kecil, ya. Jadi di sini karena negatif 4 lebih kecil dari negatif setengah, maka x lebih dari sama dengan negatif 4 itu tidak memenuhi. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, untuk x lebih dari sama dengan negatif setengah dan x kurang dari 3. Jadi untuk kedua nilai mutlak kita lihat yang kedua untuk mendefinisikan ini. 2x plus 1 menjadi 2x plus 1 ya. Kemudian nilai mutlak x min 3 menjadi min x min 3 di sini. Kemudian kita buka kurungnya seperti tadi, 2x plus 1 negatif-negatif jadi positif, negatif-positif jadi negatif. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis sehingga 2x tambah x jadi 3x, 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi x nya berapa? Nanti ini 2 nya, negatif 2 nya kita pindah ruas dulu sehingga 3x lebih dari sama dengan 2. Jadi x nya itu lebih dari sama dengan 2/3. Ini memenuhi karena 2/3 itu masih berada di antara negatif setengah sampai 3. Kalau misalnya bingung, bisa kalian gambarkan pada garis bilangan, harus ada min setengah dan 3. Nah, kalau misalnya 2/3 itu masih di antara kedua angka ini, berarti ini memenuhi. Tapi kalau misalnya ini ada di sebelah kanan 3 atau di sebelah kiri negatif setengah, berarti tidak memenuhi. Tapi ini kalau misalnya digambarkan dalam garis bilangan, itu masih berada di antara negatif setengah dan 3. Makanya ini x lebih dari sama dengan 2/3 ini memenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, untuk x kurang dari 3. Jadi lihat yang paling bawah ini. Nah, ini juga ralat. Sebentar, saya ralat. Ini bukan min setengah, tapi harusnya 3. Kemudian yang ini harusnya min setengah. Ini juga tadi saya ganti dulu 3. Ini min setengah. Kemudian kita lanjutkan. Untuk x kurang dari 3 ya. Jadi lihat di sini 2x, nilai mutlak 2x plus 1 menjadi min 2x plus 1 dan nilai mutlak x min 3 menjadi min x plus 3 di sini. Kemudian kita buka kurungnya. Ini menjadi negatif 2x dikurangi 1 ditambah x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian min 2x ditambah x itu hasilnya adalah min x, min 1 dikurangi 3 hasilnya min 4. Jadi min x itu lebih dari sama dengan 4. Jadi x nya bagaimana? X nya
kurang dari sama dengan min 4. Ini saya kalikan dengan negatif ya. Atau gampangnya kalau X nya negatif, itu hilangkan negatif pada X nya, dipindah ke ruas kanan. Jadi yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kemudian tanda pertidaksamanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Nah, ini saya gambarkan dalam garis bilangan untuk nilai X yang memenuhi ya. Ini X yang memenuhi pertama adalah lebih dari sama dengan 2/3. Jadi 2/3 ke kanan ini semuanya memenuhi. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu memenuhi. Kemudian untuk X kurang dari sama dengan min 4, berarti dari min 4 ke kiri ada min 4, min 5, min 6, min 7 dan seterusnya itu semuanya memenuhi. Tapi yang berada di antara min 4 sampai 2/3 ini tidak memenuhi. Ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Itu tidak memenuhi ya. Jadi karena ini berada di antara dua daerah yang berbeda ya, maka penyelesaiannya nilai yang memenuhi itu adalah X kurang dari sama dengan min 4 atau X nya lebih dari sama dengan 2/3. Ini kenapa tulisannya atau ya, karena di sini di antara kedua penyelesaian itu ada nilai yang tidak memenuhi. Di antara min 4 sama 2/3 ini, yang di tengah-tengah ini tidak memenuhi, makanya kita pakai atau dapat ditulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X di mana X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 2/3 dengan X anggota bilangan real. Nah, dari contoh-contoh di atas itu kita peroleh sifat 1.2 untuk setiap A dengan X bilangan real. 1. Jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X itu lebih dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Jika A lebih dari 0 dan X nilai mutlak X kurang dari sama dengan A ya, A-nya kurang dari 0, pasti tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Kenapa? Karena hasil dari suatu nilai mutlak itu tidak mungkin negatif. Dan yang ketiga, jika X nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka nanti ada dua daerah penyelesaian. Yang pertama, X lebih dari sama dengan A. Yang kedua, atau X kurang dari sama dengan negatif A. Sama seperti contoh yang terakhir tadi. Kalau yang nomor 1 ini sama seperti soal nomor contoh 1 dan 2. Kalau nomor 3 ini sama seperti contoh yang terakhir. Silahkan kalian pelajari lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya, bisa melalui WA pribadi atau melalui kolom komentar di Google Classroom. Dan saya ingatkan, bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa like dan juga tuliskan nama dan kelas supaya saya tahu siapa saja yang sudah menonton video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.